Saudara, setidaknya 4 kali Presiden Jokowi menjawab isu perombakan kabinet yang dibaca publik sebagai sinyal kuat reshuffle segera dilakukan. Di sisi lain, tensi meninggi antara PDI Perjuangan dan Nasdem pasca PDIP menyebut lebih gentle jika para menteri Nasdem mundur. Siapa saja menteri yang berpotensi kena gusur? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Besok. Satu, kinerjanya, dua, termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif presiden. Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak. Sinyal reshuffle kabinet kembali mengemuka. Presiden Jokowi pun terbuka menjawab dan tak menampiknya. Kira-kira pos menteri mana yang akan kena rombak? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Di tengah semakin kencangnya wacana Presiden Jokowi segera merombak Kabinet Indonesia Maju, tensi meninggi antara dua partai di lingkaran pemerintah, PDIP dan Nasdem. Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi 4 DPR RI, Jarod Saiful Hidayat menyebut ada dua menteri Nasdem yang mesti dievaluasi kinerjanya. Antara lain Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Dengan pertimbangan kinerja dan sisi etika politik, Nasdem yang telah terlebih dahulu deklarasi capres. Bahkan PDIP menilai akan lebih gentle bagi para menteri Nasdem itu mengundurkan diri. Satu, kinerjanya, dua, termasuk partainya. Ya, kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Pernyataan PDIP tegas ditanggapi Menkominfo yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Plate menyebut jangan ada pihak seakan jadi presiden dadakan yang coba mengatur hak prerogatif presiden. Penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif presiden. Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak. Sinyal reshuffle kabinet muncul saat Jokowi meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat 23 Desember lalu. Kepada wartawan, Jokowi bilang mungkin akan mereshuffle kabinet. Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Sinyal reshuffle kembali menguat usai Jokowi meresmikan Stasiun Manggarai tahap 1 di Jakarta 26 Desember 2022. Jokowi memberi bocoran dengan senyum. Ya dengar. Saat ini isunya sedang menguat. Apakah Bapak memang akan melakukan hal tersebut, Pak? Akan melakukan reshuffle kabinet, Pak? Reshuffle. Terima kasih, Pak. Dalam waktu dekat, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Pak. Cluenya, ya, udah. Disusul Senin 2 Januari lalu, usai meninjau kondisi pasar Tanah Abang Blok A Jakarta, Jokowi kembali lontarkan kode agar semua pihak menunggu perombakan kabinet. Reshuffle lagi, Pak, udah awal tahun. Jadi, Pak. Kemarin kan? Keluarnya. Tunggu aja. Tapi Pak, yang dari Nasdem gimana Pak Jokowi? Dari Nasdem gimana Pak? Betulan akan? Tunggu saja. Pak Jokowi dikit Pak, Pak Jokowi. Juga dengan gamblang dan santai dalam kunjungan kerja di Dumai, Riau, Presiden menjawab, reshuffle bisa besok. Reshuffle Pak? Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Yang menarik
menarik kalau kita simak pernyataan Presiden Jokowi sejak akhir Desember lalu, tak ada satupun penolakan soal isu reshuffle. Namun berulang kode tunggu saja yang disampaikan. Menurut catatan saya, setiap kali muncul isu perombakan kabinet, sinyal semacam ini bisa sebagian besar diartikan tinggal menunggu waktu yang tepat. Namun berulang kode tunggu saja yang disampaikan. Di tengah isu reshuffle, Selasa 3 Januari, Presiden Jokowi memanggil PLT Ketua Umum P3 Mardiono ke Istana Merdeka, Jakarta. Mardiono bantah bahas perombakan kabinet, namun bicara soal kinerja termasuk ketahanan pangan. Atau apakah itu soal reshuffle ya, beliau tidak menyinggung soal itu, tetapi hanya soal persoalan kinerja dalam menghadapi persoalan kemiskinan, kemudian ketahanan pangan, dan persoalan menghadapi persoalan resesi dunia. Seputar itu aja. Kemudian kondisi Indonesia bagaimana, ini yang harus kita benar-benar jaga. Jadi tadi tidak membicarakan soal isu politik, apalagi sampai isu reshuffle itu tadi beliau tidak menyampaikan itu. Sebelumnya masih di tengah hangatnya isu reshuffle, Jokowi bertemu mantan koleganya, mantan wali kota Solo sekaligus ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo 26 Desember lalu di Istana. Meski Rudi membantah membahas perombakan atau ditawari posisi menteri. Di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, perombakan kabinet harus mutlak bicara soal kinerja, bukan sekadar bagi-bagi kuasa. Karena kinerja akan menentukan rapor di akhir masa berkuasa. Friska Clarissa, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta.